Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagus, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon dipimpin berdoa. Sikap sempurna. Doa mulai. Cukup. Alhamdulillah. Untuk hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial, yaitu pada materi penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menentukan harga jual dan harga beli dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan hubungan antara penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan persentase keuntungan dan kerugian dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan harga jual dan harga beli dengan benar. Dan yang kelima, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian dengan benar. Motivasi: dengan mengetahui materi keuntungan dan kerugian, bisa menjadi dasar untuk memahami keuntungan dan kerugian dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perdagangan. Contohnya, saat kalian membeli barang dan kalian ingin menjualnya lagi. Kalau kalian memahami materi ini, maka kalian dapat menentukan berapa harga jual yang akan kalian patok sehingga kalian akan mendapatkan keuntungan. Paham anak-anak? Paham. Ya. Untuk apersepsi, coba kalian amati masalah berikut ini. Joni membeli sebuah sepatu di Lazada seharga Rp320.000. Setelah sepatu sudah sampai di rumah, Joni ingin menjual sepatu tersebut karena ukurannya terlalu besar. Salah satu temannya ingin membeli sepatu Joni dengan harga Rp340.000. Apabila Joni menjual sepatu tersebut kepada temannya, maka Joni akan untung atau rugi? Berapa rupiah keuntungan Joni? Berapa persen keuntungan Joni? Nah, coba kita cari penyelesaiannya. Dari soal tersebut diketahui Joni membeli sepatu seharga Rp320.000. Nah, Joni menjualnya kepada temannya seharga Rp340.000. Yang ditanyakan, untung atau rugikah Joni? Nah, coba kita jawab. Karena Joni menjual dengan harga lebih besar dari harga beli, maka pemasukan yang didapat Joni lebih besar dari modal untuk membeli sebelumnya. Maka Joni akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan yang didapat Joni bisa kita hitung dengan cara harga Joni menjual sepatu dikurangi harga Joni membeli sepatu. Sama dengan Rp340.000 dikurangi Rp320.000 sama dengan Rp20.000. Nah, jadi Joni mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000. Nah, terus ke pertanyaan yang kedua, berapa persen keuntungan Joni? Untuk mencari berapa persennya, maka kita bisa belajar materi ini supaya kita bisa menghitung berapa persen keuntungan Joni. Paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Apa yang dapat kalian lihat dari gambar tersebut? Transaksi penjual dan pembeli di pasar. Nah, benar. Dari gambar tersebut terlihat bahwa ada sebuah transaksi jual beli atau penjualan pembelian antara seorang penjual dan pembeli. Dan biasanya kalau ada sebuah transaksi penjualan dan pembelian diikuti dengan adanya keuntungan dan kerugian. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar tentang materi penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang menentukan harga jual dan harga beli dengan benar. Yang kedua, kita akan belajar tentang menentukan hubungan antara penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang menentukan persentase keuntungan dan kerugian. Yang pertama, kita akan belajar tentang menentukan harga jual dan harga beli dengan benar.
Coba kalian amati contoh kasus tentang harga jual dan harga beli di bawah ini. Koperasi membeli buku dari seorang pedagang buku matematika dengan harga Rp45.000 per buah. Dan koperasi menjualnya dengan harga Rp48.000 per buah. Nah, pada kegiatan jual beli tersebut dapat dikatakan bahwa harga pembelian buku sebesar Rp45.000. Nah, dan harga penjualan buku sebesar Rp48.000. Nah, jadi harga jual adalah nilai uang dari suatu barang yang dijual dan harga beli adalah nilai uang dari barang yang dibeli. Dari contoh tersebut, kita tahu bahwa nilai uang dari suatu barang yang dijual yaitu buku sebesar Rp48.000 dan harga beli adalah nilai uang dari barang yang dibeli yaitu sebesar Rp45.000. Paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu menentukan hubungan antara penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Apa itu keuntungan? Keuntungan adalah harga jual atau pemasukan suatu barang lebih besar dari harga beli atau modal. Nah, benar. Nah, besarnya nilai keuntungan adalah besarnya harga jual atau pemasukan dikurangi dengan besarnya harga beli atau modal. Terus, apa itu kerugian? Kerugian adalah harga jual atau pemasukan suatu barang lebih kecil dari harga beli atau modal. Nah, benar sekali. Untuk menentukan besarnya nilai kerugian, bisa dengan cara besarnya harga beli atau modal dikurangi dengan besarnya harga jual atau pemasukan. Paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, selanjutnya coba kalian amati contoh kasus keuntungan dan kerugian. Kasus pertama, seorang pedagang membeli satu dus teh gelas yang berisi 24 gelas dengan harga Rp17.000. Teh gelas tersebut dijual lagi dengan harga Rp1.000 per gelas. Pedagang tersebut berhasil menjual semua teh gelas tersebut. Untung atau rugikah pedagang tersebut? Berapa keuntungan atau kerugian pedagang tersebut? Sekarang coba kita cari penyelesaian dari kasus yang pertama tadi. Diketahui harga beli atau modal sama dengan Rp17.000. Harga jual atau pemasukan sama dengan 24 kali Rp1.000. Kenapa 24 kali Rp1.000? Karena terdapat 24 biji teh gelas dan akan dijual dengan harga Rp1.000. Nah, benar sekali. Jadi total harga jual sama dengan Rp24.000. Ditanya, untung atau rugi dan berapa nominalnya? Coba kita jawab. Diketahui bahwa harga jual lebih besar dari harga beli. Maka pedagang tersebut mengalami keuntungan. Besarnya keuntungan dapat kita hitung dengan rumus harga jual dikurangi harga beli, di mana harga jual sama dengan 24.000 dan harga beli sama dengan 17.000. Jadi besarnya keuntungan sama dengan 24.000 dikurangi 17.000 sama dengan Rp7.000. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh pedagang tersebut adalah Rp7.000. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kita lanjutkan. Contoh kasus keuntungan dan kerugian yang kedua. Pak Sardi seorang pedagang buah jeruk musiman. Pada saat panen besar buah jeruk, Pak Sardi membeli 5 keranjang jeruk dengan harga keseluruhan Rp125.000. Tiap keranjang berisi 10 kg buah jeruk. Biaya transportasi yang dikeluarkan sebesar Rp25.000. Agar tidak rugi, Pak Sardi akan menetapkan harga jual 1 kg jeruk. Tetapi dia kesulitan menetapkannya. Namun anaknya mengusulkan menjual 1 kg jeruk dengan harga Rp2.750. Dari harga yang diusulkan anaknya, ternyata setelah dihitung Pak Sardi mengalami kerugian. Benarkah Pak Sardi mengalami kerugian? Bagaimana cara kita menghitung bahwa Pak Sardi mengalami kerugian? Jika benar Pak Sardi mengalami kerugian, berapa kerugiannya? Coba sekarang kita cari penyelesaiannya dari masalah yang dihadapi oleh Pak Sardi. Diketahui total jeruk sama dengan
5 dikali 10 kg sama dengan 50 kg. Dari mana kita mendapatkan 5 kali 10 kg? Dari Pak Sardi yang mendapat 5 keranjang jeruk dan tiap keranjang jeruk berisi 10 kg. Betul. Terus, modal yang dikeluarkan oleh Pak Sardi. Modal yang dikeluarkan oleh Pak Sardi yaitu berupa harga beli jeruk dan biaya transportasi. Itu sama dengan Rp125.000 ditambah Rp25.000. Jadi total modal yang dikeluarkan oleh Pak Sardi sama dengan 150.000. betul. Harga jual. Harga jual sama dengan 50 dikali 2.750. dari mana kita mendapatkan 50 kali Rp2.750? Karena total jeruk 50 kg dan setiap kilogram akan dijual dengan harga 2.750. Nah, benar sekali. Berarti harga jualnya sama dengan 137.500. betul. Ditanya, benarkah Pak Sardi mengalami rugi? Berapa kerugiannya? Nah, diketahui bahwa modal, yaitu harga beli dan biaya transportasi, lebih besar dari harga jual. Maka benar bahwa pedagang tersebut mengalami kerugian. Besarnya kerugian bisa kita hitung dengan rumus modal dikurangi harga jual. Di mana modalnya sama dengan Rp150.000 dan harga jual sama dengan Rp137.500. Jadi, besarnya kerugian sama dengan Rp150.000 dikurangi Rp137.500 sama dengan Rp12.500. Nah, jadi, benar pedagang tersebut mengalami kerugian. Kerugiannya sebesar Rp12.500. Betul. Selanjutnya kejadian impas. Tadi sudah kita pelajari. Harga jual atau pemasukan suatu barang lebih besar dari harga beli atau modal. Kejadian ini kita sebut dengan kejadian keuntungan. Terus, apabila harga jual atau pemasukan suatu barang lebih kecil dari harga beli atau modal. Kejadian ini kita sebut dengan kejadian kerugian. Terus, ada suatu kejadian yang khusus, yaitu harga beli atau modal sama dengan harga jual atau pemasukan. Apakah kejadian ini bisa kita sebut dengan kejadian keuntungan? Tidak. Apakah bisa kita sebut dengan kejadian kerugian? Tidak. Nah, kejadian ini bisa kita sebut dengan kejadian impas. Kejadian impas adalah kejadian di mana tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Selisih antara harga beli dan harga jual sama dengan 0. Paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, contoh kasus impas. Arga membeli sandal seharga Rp10.000, lalu menjualnya lagi dengan harga yang sama yaitu Rp10.000. Apakah Arga mengalami kerugian atau keuntungan? Diketahui harga beli sama dengan Rp10.000. Harga jual sama dengan Rp10.000. Nah, ditanya, apakah Arga mengalami kerugian atau keuntungan? Jawab, diketahui harga beli atau modal sama dengan harga jual atau pemasukan. Selisih antara harga jual dan harga beli sama dengan 10.000 dikurangi 10.000 sama dengan 0. Karena selisih antara harga jual dan harga beli sama dengan 0, maka Arga tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Jadi Arga mengalami kejadian impas. Nah, materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu menentukan persentase keuntungan dan kerugian. Persentase keuntungan. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal atau harga beli yang dikeluarkan. Misal, PU sama dengan persentase keuntungan, HB sama dengan harga beli atau modal, dan HJ sama dengan harga jual atau total pemasukan. Maka persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus PU sama dengan HJ dikurangi HB per HB kali 100%. Ada yang tanyakan?
Tidak ada, Pak. Ada. Kita lanjutkan ke persentase kerugian. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal atau harga beli yang dikeluarkan. Misal, PR sama dengan persentase kerugian, HB sama dengan harga beli atau modal, dan HJ sama dengan harga jual atau total pemasukan. Jadi, persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus PR sama dengan HB min HJ per HB kali 100%. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik. Sekarang kita masuk ke contoh kasus persentase keuntungan dan kerugian yang pertama. Pedagang sepeda membeli sepeda baru di pasar sepeda dengan harga Rp1.200.000. Seminggu kemudian sepeda itu dibeli oleh tetangganya dengan harga Rp1.260.000. Apakah pedagang tersebut mengalami keuntungan? Apabila benar mengalami keuntungan, berapa persentase keuntungan pedagang tersebut? Sekarang coba kita cari, apakah benar pedagang tersebut mengalami keuntungan? Diketahui, HB atau harga beli sama dengan 1.200.000. HJ harga jual sama dengan 1.260.000. Nah, ditanya, apakah benar pedagang tersebut mengalami keuntungan? Apabila benar mengalami keuntungan, berapa persentase keuntungan pedagang tersebut? Jawab. Diketahui bahwa harga jual lebih besar dari harga beli, maka pedagang tersebut mengalami Keuntungan. persentase keuntungan atau PU yang dialami pedagang dapat kita hitung dengan rumus PU sama dengan HJ min HB per HB dikali 100%. Nah, di mana HJ sama dengan harga jual dan HB sama dengan harga beli. Kita substitusikan dari apa yang telah kita ketahui. Dan persamaan yang kita dapatkan yaitu PU sama dengan 1.260.000 dikurangi 1.200.000 per 1.200.000 kali 100%. Kita sederhanakan menjadi 60.000 per 1.200.000 kali 100%. Kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 20 kali 100%. Dan kita dapatkan hasil PU sama dengan 5%. Jadi, pedagang tersebut mengalami keuntungan sebesar 5%. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sudah jelas? Sudah. Kita masuk ke contoh kasus persentase keuntungan dan kerugian yang selanjutnya. Paman membeli sebuah kambing dengan harga 2 juta rupiah. Keesokan harinya, Paman menjual kambing tersebut seharga Rp1.900.000 karena butuh uang mendesak. Apakah Paman mengalami keuntungan atau kerugian dari penjualan kambing tersebut? Hitunglah besar persentase keuntungan atau kerugian yang dialami Paman. Diketahui HB atau harga beli sama dengan 2 juta. HJ atau harga jual sama dengan 1.900.000. Ditanya, apakah Paman mengalami keuntungan atau kerugian dari penjualan kambing tersebut? Hitunglah besar persentase keuntungan atau kerugian yang dialami Paman. Diketahui bahwa harga beli lebih besar dari harga jual, maka Paman mengalami Kerugian. persentase kerugian atau PR yang dialami Paman bisa kita hitung dengan menggunakan rumus PR sama dengan HB min HJ per HB dikali 100%. Benar, di mana PR sama dengan persentase kerugian yang kita cari, HB sama dengan harga beli, dan HJ sama dengan harga jual. Kita substitusikan yang telah kita ketahui sebelumnya, sehingga kita dapatkan persamaan PR sama dengan 2 juta rupiah dikurangi 1.900.000 rupiah per 2 juta rupiah kali 100%. Kita sederhanakan menjadi PR sama dengan 100.000 rupiah per 2 juta rupiah kali 100%. Kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 20 kali 100%. Dan kita dapatkan PR sama dengan 5%. Jadi, Paman mengalami kerugian sebesar 5%. Betul. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah paham? Sudah. Contoh kasus selanjutnya. Seorang mahasiswa membeli sebuah printer seharga 2 juta rupiah.
Setelah lulus, mahasiswa tersebut menjual printer tersebut dengan keuntungan 10%. Berapa uang yang diperoleh mahasiswa tersebut setelah menjual printer tersebut? Diketahui, HB atau harga beli sama dengan 2 juta. PU atau persentase keuntungan sama dengan 10%. Yang ditanyakan HJ atau harga jual. Jawab. Kita dapat mencari persentase keuntungan dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu rumus mencari persentase keuntungan, yaitu PU sama dengan HJ min HB per HB dikali 100%. Nah, benar, di mana PU sama dengan persentase keuntungan, HJ sama dengan harga jual, dan HB sama dengan harga beli. Kita substitusikan apa yang telah kita ketahui sebelumnya, dan kita dapatkan persamaan 10% sama dengan HJ dikurangi 2 juta rupiah per 2 juta rupiah kali 100%. Kita kalikan kedua ruas dengan 1 per 100%. Kita dapatkan persamaan ruas kiri 10% per 100% dan ruas kanan HJ dikurangi 2 juta rupiah per 2 juta rupiah. Langkah selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan 2 juta rupiah. Kita dapatkan persamaan ruas kiri 1 per 10 kali 2 juta rupiah dan ruas kanan HJ dikurangi 2 juta rupiah. Kita operasikan. Selanjutnya kita dapatkan persamaan 200.000 rupiah sama dengan HJ dikurangi 2 juta rupiah. Kedua ruas kita tambahkan dengan 2 juta rupiah. Maka kita dapatkan HJ sama dengan 2.200.000 rupiah. Jadi mahasiswa tersebut menjual printernya seharga 2.200.000 rupiah. Nah, benar. Ada yang masih bingung? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, untuk kalian yang masih merasa kesulitan atau bingung dengan cara yang pertama tadi, Bapak punya cara yang kedua atau cara alternatif. Yaitu yang pertama kita mencari keuntungan dengan rumus untung sama dengan PU kali HJ, di mana PU sama dengan persentase keuntungan yaitu 10% dan HJ sama dengan harga jual yaitu sama dengan 2 juta rupiah, sehingga kita dapatkan persamaan keuntungan sama dengan 10 per 100 kali 2 juta rupiah, keuntungan sama dengan 1 per 10 kali 2 juta rupiah, sehingga kita dapatkan keuntungan sama dengan 200.000 rupiah. Nah, setelah kita mendapatkan keuntungan, kita mencari harga jual atau HJ. Dengan rumus, HJ sama dengan HB plus keuntungan, di mana HB adalah harga beli, yaitu sebesar 2 juta rupiah, dan keuntungan 200.000 rupiah. Sehingga kita dapatkan persamaan HJ sama dengan 2 juta rupiah ditambah 200.000 rupiah. HJ sama dengan 2.200.000 rupiah. Jadi mahasiswa tersebut menjual printer dengan harga 2.200.000 rupiah. Nah, kita dapatkan hasil yang sama dari cara yang kedua dengan cara yang pertama sebelumnya. Terserah kalian mau menggunakan cara yang mana. Kalian gunakan cara yang kalian anggap mudah. Paham anak-anak? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Ayah membeli sebuah TV seharga 1 juta rupiah. Setahun kemudian ayah menjual TV tersebut dengan kerugian 25%. Berapa harga jual TV tersebut? Diketahui HB atau harga beli sama dengan 1 juta. PR atau persentase kerugian sama dengan 25%. Yang ditanyakan harga jual atau HJ. Mencari HJ atau harga jual, kita bisa menggunakan rumus untuk mencari persentase kerugian, yaitu rumusnya PR sama dengan HB min HJ per HB dikali 100%. Nah, benar, di mana HB adalah harga beli, HJ adalah harga jual, dan PR adalah persentase kerugian. Kita substitusikan apa yang telah kita ketahui sebelumnya, dan kita dapatkan persamaan 25% sama dengan 1 juta rupiah dikurangi HJ
per 1 juta rupiah kali 100%. Kita kalikan kedua ruas dengan 1 per 100%. Kita dapatkan persamaan baru 25% per 100% sama dengan 1 juta rupiah dikurangi HJ per 1 juta rupiah. Kita kalikan kedua ruas dengan 1 juta rupiah. Kita dapatkan persamaan 1 per 4 kali 1 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah dikurangi HJ. Kita operasikan menjadi 250.000 sama dengan 1 juta rupiah dikurangi HJ. Kita tambahkan kedua ruas dengan HJ, kita dapatkan persamaan 250.000 rupiah plus HJ sama dengan 1 juta rupiah. Kita kurangkan kedua ruas dengan 250.000, sehingga kita dapatkan HJ sama dengan 1 juta rupiah dikurangi 250.000 rupiah. Kita dapatkan HJ sama dengan 750.000 rupiah. Jadi ayah menjual TV dengan harga 750.000 rupiah. Benar. Adakah pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah paham? Sudah. Nah, untuk kalian yang masih bingung dengan cara yang tadi, Bapak punya cara alternatif yang lain. Langkah pertama, kita mencari kerugian. Dengan rumus, kerugian sama dengan PR kali HB. Kita ketahui sebenarnya PR-nya 25% dan HB 1 juta rupiah. Kita dapatkan persamaan kerugian sama dengan 25 per 100 kali 1 juta rupiah. Kerugian sama dengan 1/4 kali 1 juta rupiah. Kita dapatkan kerugian sama dengan 250.000 rupiah. Setelah kita mendapatkan kerugian, kita mencari harga jual dengan rumus HJ sama dengan HB dikurangi kerugian, di mana HB sama dengan 1 juta rupiah dan kerugian 250.000 rupiah. Sehingga kita dapatkan persamaan HJ sama dengan 1 juta rupiah dikurangi 250.000 rupiah. HJ sama dengan 750.000 rupiah. Jadi, ayah menjual TV dengan harga 750.000 rupiah. Nah, kita dapatkan hasil yang sama dengan cara sebelumnya. Jadi, terserah kalian mau menggunakan cara yang mana. Kalian pilih cara yang mudah dan tidak menyulitkan untuk kalian. Karena kedua cara ini benar. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Selanjutnya, Bapak akan memberikan pada kalian LKPD. Nanti kalian kerjakan LKPD itu selama 15 menit. Lalu perwakilan dari kalian maju untuk mempresentasikan ya. Ya, Pak. Ada pertanyaan dari pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada, Pak. Sudah paham? Sudah. Nah, kita sampai di kesimpulan. Apa saja yang kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Harga jual adalah nilai uang dari suatu barang yang dijual dan harga beli adalah nilai uang dari barang yang dibeli. Nah, terus Hubungan keuntungan, kerugian, dan impas. apa saja hubungannya? Keuntungan yaitu harga beli atau modal kurang dari harga jual pemasukan. Kerugian yaitu harga beli atau modal lebih dari harga jual atau pemasukan. Impas yaitu harga beli atau modal sama dengan harga jual atau pemasukan. Nah, benar sekali. Kesimpulan selanjutnya yaitu mencari persentase keuntungan dengan rumus PU sama dengan HJ min HB per HB dikali 100%. Dan mencari persentase kerugian dengan rumus PR sama dengan HB min HJ per HB dikali 100%. betul. Dengan HJ harga jual dan HB adalah harga beli. Nah, untuk PR, kalian kerjakan buku cetak halaman 214 nomor 1 sampai 4. Kan anak? Ya, Pak. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang bunga tunggal, pajak, bruto, neto, dan tara. Kalian pelajari di rumah sehingga besok di sekolah kita bisa belajar dengan lancar. Sanggup anak-anak? Sanggup, Pak. Nah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kalau Bapak banyak salah, mohon maaf. Untuk ketua kelas mohon dipimpin berdoa. Sikap sempurna.
Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.